Kami ada menyerta, mengiringi selaksa segala jengah resah gempitan nala. Melabuhkan tindak utama, Kinaria dipa suluh bagi sesama, sematkan tanda juang tu bangsa, menorehkan sejarah mulia. Desa merdeka, wahana kita semua, mengabdi saling berbagi untuk Indonesia jaya. Desa merdeka, wahana kita semua, mengabdi saling berbagi untuk Indonesia jaya. Indonesia jaya, mengabdi berbagi untuk Indonesia. Wahana kita semua, mengabdi saling berbagi Indonesia.
Mimbar Desa Merdeka, saatnya bicara Daulat Desa. Horas keren-kerenku, Autulang Tio dari Dalan Bayu Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia. Halo Umbu, Rambu, Ina dan Ama. Saya Michael dan saya dari Wengapu. Sampurasun, perkenalkan nami Abdi Nadia Arindita di Desa Benteng, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sampurasun, punten sadayana Akang Teteh. Perkenalkan nami Abi Teh Rijal. Abi Teh di Desa Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ada 74.953 desa di Indonesia. Tapi masih banyak anak muda yang tidak melihat potensi desanya dan tidak bangga dengan desa. Desa adalah rumah. Dan kita memulai semua karya kita dari desa. Nah, Indonesia teh peryogi leuwih seueur deui anak-anak muda anu kreatif. Pokona mah anu tiasa majukeun desa-desa di era digital ayeuna. Kunaon cing nih kupingkeun sakedap. Soalna Indonesia teh moal katingali lamun ngan aya hiji bulan anu caang di luhur. Tapi Indonesia teh bakal leuwih megah, leuwih katingali deui lamun aya 1000 bintang anu caang di luhurna. Ayo, dukung kami dalam memberi perubahan bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Caranya tinggal Akang Teteh mengikuti gerakan Ovoy. Bantu kami untuk menjalankan misi ini, membangun desa melalui gerakan One Village, One YouTuber. Bersama Ovoy, kita akan memberi perubahan bagi masa kini dan masa depan. Mari memulai gerakan besar melalui kreativitas pemuda untuk desa. Ovoy, dari desa untuk Indonesia. Salam Daulat Desa Indonesia, kembali kita di Mimbar Desa Merdeka. Malam hari ini kita ingin mengangkat satu topik yang menarik, satu program yang didukung oleh berbagai pihak. Salah satunya adalah TV Desa, yaitu gerakan Ovoy, One Village, One YouTuber. Jadi bagaimana gerakan untuk menduniakan desa dengan cara menggunakan channel YouTube, menggunakan sarana YouTube, karena memang hari ini YouTube menjadi salah satu channel, salah satu aplikasi yang hampir semua orang menggunakan. Jadi ketika ada 170 juta orang Indonesia menggunakan YouTube, maka ada 170 juta juga orang yang punya potensi untuk mendapatkan informasi tentang desa kita, tentang kelebihan-kelebihan desa, dan tentang kegiatan-kegiatan desa melalui channel YouTube. Teman-teman jadi TV ini menginisiasi satu program bernama One Village, One YouTube, jadi One YouTuber. Agendanya seperti apa, ceritanya seperti apa, semangatnya seperti apa, mungkin tadi kita sudah melihat tayangan anak-anak muda yang mencoba untuk memperkenalkan desa dengan program ini. Kita sudah bergabung, Ulang Tio. Halo Tio, sudah bisa bergabung? Terima kasih banyak kawan-kawan, terima kasih teman-teman semua di sini sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan ya apa itu Ovoy. Mungkin teman-teman sudah sedikit lihat tadi dari trailernya ataupun teasernya, dan terima kasih banyak buat Pak Suryo
sudah bersedia berkolaborasi dengan GTTP untuk menjalankan misi ini, di mana Ovoy One Village One YouTuber membangun ataupun mencetak 1000 desa untuk mencetak 1000 YouTuber untuk 1000 desa. Sedikit grogi saya ya. Ya, buat kawan-kawan mungkin yang sudah bergabung di sini, saya ucapkan selamat datang juga. Perkenalkan, saya Tulang Tio. Saya adalah seorang konten kreator dan YouTuber. Dan kenapa bisa ada gagasan ini seperti itu? Jadi sebenarnya saya saat ini selain saya menjadi seorang konten kreator, kawan-kawan, saya juga bertugas sebagai head di GTTV. Jadi ceritanya ini sebelumnya saya dan juga Pak Dian, Pak Suryo itu bertemu. Jadi bercerita tentang tujuan kita Ovoy seperti itu, ternyata sangat diterima baik seperti itu. Dan harapannya mungkin bisa mencetak 1000 YouTubers ya untuk 1000 desa. Sangat disambut dengan hangat gitu. Terima kasih banyak sekali Bapak Suryo dan Bapak Dian. Nah, mungkin daripada saya banyak cerita A, B, dan C kurang jelas, izin saya untuk share screen ya, Bapak dan teman-teman semuanya. Saya monggo dijadikan host, kakak admin. Saya mau share screen. Studio Tulang Tio masukin jadi admin lagi. Co-host. Ya. Nah, siap. Udah ya? Sudah. Oke. Nah. Nah, teman-teman ataupun Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua dimanapun mungkin ada dari berbagai desa ya di sini. Jadi saya ucapkan selamat bergabung di Mimbar Desa Merdeka, satu desa, satu YouTuber. Ya semoga harapannya bisa gerakan ini bisa mencetak 1000 YouTubers untuk 1000 desa, harapan kita ya. Dari desa untuk negeri, amin. Nah, perkenalkan, tadi saya sudah perkenalkan sedikit, ini biar kita lebih kenal ya, siapa sih Tulang Tio itu, seperti itu. Saya adalah Head of Department di GTTP. Di GTTP saya bertugas untuk mengembangkan sebuah channel YouTube juga, tapi kita masih junior ya. TV Desa ini sudah sangat-sangat bertumbuh gitu, jadi kita sangat butuh belajar juga dari TV Desa. Nah, di GTTV itu lebih fokus ke platform inovasi bagi anak muda yang berbasis ilmu pengetahuan dan kreativitas. Nah, kita juga sama seperti TV Desa punya beberapa program dan beberapa konten juga yang kita upload untuk peserta prakerja, untuk anak-anak muda, dan ada juga kita lakukan live streaming seperti itu, teman-teman. Nah, kalau saya ini dari mana gitu ya, mungkin Bapak dan kawan-kawan pengen tahu saya itu dari Silokahean. Ada di sini dari Sumatera Utara ya. Saya lihat tadi ada. Saya dari Silokahean, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Ya, kalau di desa saya itu namanya Dalan Bayu, teman-teman. Nah, saya itu dari desa yang sangat pelosok ya. Sampai hari ini jalan di desa saya itu belum aspal hitam, masih tanah kuning gitu, Pak Suryo. Jadi kalau teman-teman desa melihat kayak kita bisa apa gitu, saya alhamdulillah bisa sebagai saya membanggakan diri sedikit boleh ya. Karena saya rasa ini kayak menularkan gitu, menjadi motivasi buat kawan-kawan semua juga. Saya yang jauh dari Silokahean, di mana listrik juga masih 10 tahun lalu masuk ke desa saya, selama ini masih menggunakan genset gitu ya untuk masuk ke rumah-rumah warga. Saya itu sangat pelosok sekali lah kalau untuk desanya. Nah, tetapi itu saya tidak patah semangat, teman-teman. Saya terus membuka diri saya dan ingin berkembang dan membuat kreasi dan karya saya. Maka daripada itu dulu saya saat masih SMA pun saya sudah ingin berinovasi, belajar internet, main game segala macam, sampai saya itu harus menempuh kurang lebih
15 kilo, hampir 1 jam lah untuk naik motor ke kota. Nggak kota sih, tapi kayak kabupaten gitulah. Nah, untuk bisa mendapatkan akses internet. Jadi buat teman-teman mungkin yang di desa, kita punya pengalaman yang sama, teman-teman. Nah, ini juga saya dulu minderan ya dulu ya, kalau bahasa sekarang itu tidak pede ataupun mungkin insecure gitu ya. Itulah kalau kita di desa ini, ketika kita melihat orang yang ada di kota itu, kita langsung melihat tampilan mereka saja sudah kalah, kita udah kalah pede gitu ya. Nah, tapi ini saya hajar betul di pribadi saya gitu. Kebetulan saya mengambil jurusan komunikasi pada saat itu, maka daripada itu saya menghajar diri saya ataupun pribadi saya agar menjadi orang yang lebih pede seperti. Memang ya itulah efek dari kita dari daerah itu, ya mungkin tidak semua, tapi ini saya lah ya yang saya ceritakan. Itu sangat-sangat sulit untuk bisa bersaing gitu, tapi saya tidak patah semangat terus gitu. Nah, apalagi untuk memikirkan konten, kadang-kadang kita ini, aduh, yang di desa ini kan masih bingung ya, susah akses internet, gimana kita bisa mengetahui apa itu konten dan lain-lain. Nah, itu tuh yang bakal jadi salah satu hal yang membuat kita sulit mengembangkan pribadi kita. Nah, tidak punya peralatan. Nah, ini jadi masalah juga ini kalau kita di desa gitu, susah lah ya untuk mendapatkan akses peralatan, dan juga tentunya ya masih muda, masih anak muda ya, ataupun mungkin masih teman-teman ya pada saat itu saya masih sangat muda. Bagaimana saya bisa mendapatkan cuan gitu. Jadi berinovasi bagaimana nih? Apakah mungkin kalau saya di desa terus, apakah bisa terus-terusan berkembang begitu? Nah, maka daripada itu saya mencari langkah-langkah dan inovasi. Mungkin internet lahan yang bagus ini, seperti itu. Nah, jadi saat ini teman-teman, alhamdulillah sampai hari ini saya sudah melewati fase yang sulit itu. Nah, dari saya dulu menjadi seorang anak muda desa gitu ya, tinggal di kampung, tidak punya listrik, jalan rusak, internet tidak tersedia gitu. Tetapi saya sedikit cukup senang gitu ya, berbagi saja sebenarnya. Saya bisa menembus saat ini 400.000 subscriber di YouTube saya, dan saya sudah terverifikasi di Spotify sebagai musik creator, dan sudah beberapa kali menjadi instruktur di prakerja. Itu jadi sebuah achievement ya buat saya yang tadinya ya anak muda desa gitu. Emang bisa apa sih kita ini yang dari desa gitu. Dan dari situ tuh teman-teman ataupun Bapak dan Ibu dan kawan-kawan semua, saya ngerasa kayak ngelihat teman-teman saya mungkin nggak banyak seperti saya punya kegigihan yang kuat untuk berkembang gitu. Tapi kita yang lain, teman-teman kita belum tentu memiliki misi yang sama. Dan dari hasil saya sebagai content creator, musik creator, pengajar, instruktur, saya melihat teman-teman, ternyata kita ini mengarah ke dunia itu mengarah ke digital. Nah, semuanya serba digital, semuanya serba mengarah ke industri digital gitu. Nah, di sini nih, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa saya lakukan, apa yang saya dan kawan-kawan lakukan dari GTTP selaku penggagas gerakan ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan kawan-kawan gitu. Tadi ada 4 orang ya teman-teman ya, teman-teman lihat tadi ada videonya. Ada yang dari Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, ada yang dari Bandung gitu. Kita itu berpikir gimana caranya kita bisa ngasih perubahan untuk sumber daya manusia yang ada di desa gitu. Nah, muncullah gagasan OVOY itu. Nah, kita lihat juga diperkuat teman-teman dari data ini, di mana teknologi semakin berkembang, semakin masif gitu ya. Nggak bisa kita hentikan, kita tidak bisa menghentikan perkembangan teknologi, di mana robot-robot semakin hadir ya. Kita bisa lihat di sini, mobil otonom sudah lahir, ia memungkinkan nanti driver sudah didistrapsi oleh mobil itu sendiri karena dia udah bisa nyetir sendiri. Ya, si Elon Musk ini ya mungkin teman-teman tahu, Elon Musk ini sudah punya tujuan ke Mars gitu ya. Sementara kita masih di desa nih gitu. Dan kita tidak melakukan apapun gitu. Nah, di mana sudah ada yang namanya misinya si Elon Musk ini juga ada untuk menciptakan chip yang bisa ditanamkan di otak, di mana robot-robot juga nanti mungkin akan menggantikan pekerjaan manusia. Sudah ada ya teman-teman ya, bukan lagi bahasa yang apakah ada ini yang kayak gini gitu, tapi memang sudah ada saat ini yang kayak gini, di mana robot udah bisa menjadi asisten rumah tangga. Nah, di mana lahirlah robot-robot ini yang notabene mereka bisa bekerja 24 jam tanpa minta naik gaji gitu, tanpa minta komplain gitu ya. Nah, ini akan memungkinkan sekali menggantikan
manusia. Dan kita yang di desa ini nggak terbuka gitu, ataupun sama sekali kita nggak tahu informasi ini kan gitu. Jadi ya sangat disayangkan gitu. Adanya cryptocurrency di mana uang juga bisa digunakan secara virtual melalui internet gitu ya, bisa diakses secara digital. Dan yang terbaru teman-teman mungkin tahu juga, metaverse ya. Ini adalah sebuah komunitas yang ada di bumi, perpaduan antara dunia digital dan fisik. Layaknya negara yang berdaulat. Seperti yang ada di film, mungkin kawan-kawan pernah tahu film ini. Ready Player One. Nah, kalau kita udah sampai di sini, kita berpikir, kita yang dari desa mungkin kalau sudah bagus internetnya alhamdulillah. Tapi kalau yang kayak di desa saya itu, bagaimana mereka? Semua orang nanti sudah bertransaksi di metaverse gitu ya. Semua orang udah jual beli sesuatu hal segala macam itu sudah di metaverse. Sementara kita yang di desa, khususnya desa saya lah ini, mereka tidak tahu apapun tentang ini gitu. Nah, maka daripada itu, begitu masif perkembangan teknologi, bagaimana dengan diri kita gitu? Apakah sudah dipersiapkan ini tadi gitu? Nah, itu kurang lebih. Nah, kita juga tahu ya teman-teman ya, sebagai saya generasi Z atau milenial, kita lah generasi yang bertanggung jawab dalam beberapa tahun ke depan atas arah yang akan diambil negara ini untuk menjadi negara maju, modern, dan sejahtera. Maka dari itu apa yang kita bisa lakukan sebagai generasi muda? Nah, untuk negeri inilah lahirlah gagasan yang nantinya diharapkan bisa meningkatkan ekonomi desa, mencetak anak muda memahami dunia secara digital untuk menjadi agen pembangun daerah atau desa, seperti itu. Nah, diperkuat juga dengan latar belakang di mana adanya data dari UGM ya teman-teman ya, membuktikan bahwa setiap tahun presentasi kreativitas anak muda di desa semakin menurun dan mereka memilih meninggalkan desanya. Seperti apa ini kita ini? Kalau terus-menerus gitu, tidak ada yang peduli, tidak ada yang care dengan data ini gitu ya. Nah, maka daripada itu lahirlah gerakan OVOY ini yang sengaja kita gaungkan gitu ya. Kita ajak TV Desa kebetulan bersedia untuk berkolaborasi dengan kita. Nah, gerakan ini diselenggarakan ataupun didukung penuh oleh GTTP, TV Desa, Kementerian Desa, Akademi Desa, dan disupport oleh Export Hub, GT, AIKSI, dan UPI. Jadi cukup banyak ya yang mendukung gerakan kita ini dan diamini bersama bahwa gerakan ini bisa mencetak anak muda, mencetak kreativitas anak muda, dan nanti akan kita lakukan pelatihan dan sejenisnya. Nah, harapannya nanti seperti ini kawan-kawan. Jadi nanti OVOY itu apa gitu ya? OVOY ini adalah sebuah gerakan yang bertujuan mencetak anak muda. Nah, karena tingginya minat anak muda terkait proses bidang kreatif, khususnya YouTuber, lahirlah gerakan ini yang nantinya diharapkan akan dapat meningkatkan ekonomi desa, mencetak agen pembangun daerah. Seperti ini nanti teman-teman formulanya itu kurang lebih. Nanti kita kita ciptakan ataupun kita cetak kreator baru dari masing-masing desa, mungkin ada 1000 desa, target kita 1000 desa. Jadi nanti setelah nanti teman-teman sudah menjadi seorang yang memahami ya, nanti kita bakal beritahu juga apa aja sih topik-topik yang akan kita kasih gitu ya. Memahami bagaimana menjadi YouTuber, harapannya nanti teman-teman yang kita berikan materi YouTuber ini akan membantu UMKM yang ada di desa. Harapannya seperti itu. Nah, kalau ada bisnis yang ada di desa, contohnya kayak seperti batik, tenun, segala macam. Kalau di Danau Toba itu ada tenun juga gitu ya. Bisa dipromosikan oleh YouTuber-YouTuber yang ada di desa ini gitu. Nah, ada juga seperti contoh teman-teman yang ada di desa mungkin punya budaya ataupun mungkin punya lagu-lagu di daerah sendiri gitu. Bisa dipromosikan oleh YouTuber ini. Ataupun mungkin dia bisa menjadi instruktur ataupun tutor gitu ya, pengajar adik-adik yang ada di desa agar mereka juga bisa melek teknologi gitu, yang tadinya gaptek jadi bisa melek teknologi gitu. Nah, kalaupun ada nanti teman-teman wisata yang ada di masing-masing desa juga bisa dipromosikan oleh si YouTuber ini nanti yang kita berikan pelatihan, dan mungkin nanti oleh masing-masing teman-teman yang ada di desa yang sudah dilatih oleh si YouTuber yang kita latih di OVOY, seperti itu.
Nah, materinya teman-teman, mungkin materinya ingin tahu ya. Apa aja sih materi yang akan kita kasih untuk di materi OVOY ini gitu. Mungkin ini yang paling banyak kepo gitu teman-teman ya. Kita akan memberi materi kelas di OVOY itu cara membuat naskah konten dari tentunya tidak secara ini ya, tidak secara general ya, karena terlalu luas itu membuat kita bingung. Nanti kita bakal berikan lebih deskriptif, lebih fokus ataupun positioningnya harus ditemukan gitu. Jadi membuat naskahnya juga teman-teman bisa lebih cepat gitu ya. Nah, teman-teman juga akan diajarkan untuk cara mendapatkan ide konten dengan mudah gitu. Tapi tentunya kita akan berikan cara membuat konten itu yang ada di desa teman-teman. Contohnya kita harus bentuk personal brand dulu, identity konten dulu, identity channel dulu, kata kunci, keyword, nanti kita akan beritahu. Cara bekerja sama dengan sponsor, YouTuber, cara membuat red card, cara berkolaborasi itu gimana, kita akan beritahu. Karena sebenarnya YouTuber ini teman-teman tidak hanya mendapatkan penghasilan hanya dari penghasilan AdSense gitu. Sebenarnya ada penghasilan-penghasilan lain yang bisa kita gali gitu. Nah, contohnya nih, cara mendapatkan uang di YouTube itu kita bisa dapat dari AdSense, dari short namanya, dari merchandise, dari fitur membership. Nah, itu banyak sekali, tetapi kebanyakan orang-orang ataupun anak muda ini hanya tahu bagaimana mendapatkan uang dari YouTube itu hanya dari AdSense gitu. Padahal sebenarnya dari hasil kolaborasi kita dengan pihak UMKM yang ada di desa, kita bantu mempromosikan mereka, itu juga bisa jadi pemasukan buat kita gitu. Maka daripada itu materi-materi ini nanti akan kita gaungkan dan akan kita berikan pelatihannya buat kawan-kawan yang bergabung di OVOY seperti itu. Nah, caranya agar membuat konten viral, kita akan beritahu apa itu SEO, Search Estimation Engine, Traffic Source, Engagement Rate, itu juga bakal kita kasih tahu dan kita kupas bareng-bareng agar teman-teman tahu apa itu engagement rate, traffic source, dan juga SEO. Dan yang terakhir nanti kita juga akan melatih cara mengedit video, tidak dari laptop ya teman-teman ya, tentunya kita akan membuat seefisien mungkin kita bisa mengedit melalui handphone. Karena tidak semuanya punya komputer, laptop, segala macam, tapi pasti semuanya kita punya handphone ya, masing-masing mungkin dari desa pasti punya handphone lah. Nah, nantinya seperti ini, nanti kita bakal kurang lebih ya gambarannya ya. Gambarannya nanti kita bakal ataupun ajak teman-teman untuk berlatih bagaimana nih public speaking gitu. Karena banyak kan kita tadi seperti yang dibilang tidak pede seperti itu. Nanti kita akan latih agar menjadi pede public speakingnya. Nanti kita, kalau teman-teman punya KTP ya, kartu tanda penduduk, kalau kreator itu ada namanya kartu tanda kreator. Nah, kebanyakan teman-teman kendalanya di sini. Start menjadi YouTuber itu malah berfokus peralatannya dulu. Saya mikir bagaimana nih agar saya itu viral, malah ke situ dulu. Sebenarnya salah teman-teman. Teman-teman harus punya yang namanya KTK ini, kartu tanda kreator. Teman-teman punya nama channel YouTube, berikutnya di mana teman-teman akan share konten teman-teman, apakah itu di Instagram, TikTok, dan lain-lain. Siapa yang akan menikmati konten kalian, dan tentunya fokusnya yaitu positioningnya juga teman-teman harus punya. Nah, kalau saya itu sebutnya KTK, kartu tanda kreator. Jadi kita panduannya ini untuk memperkenalkan diri kita ke publik, kartu tanda kreator ini. Nah, itu nanti bakal kita beritahu ketika teman-teman bergabung menjadi peserta di gerakan One Village, One YouTuber ini. Nah, untuk mengedit video juga bakal kita beritahu juga caranya. Nah, gitu ya. Mengedit video kurang lebih 2 jam sudah tercipta sebuah video hanya menggunakan handphone, kita bakal beritahu tips dan triknya. Jadi cukup sederhana, simple, dan gampang lah ya. Nah, tentunya didukung dengan meleknya teknologi. Insya Allah kita juga akan melek finansial. Kenapa? Karena semakin masif kita menggunakan internet, semakin sering kita menggunakan YouTube seperti itu, kita juga akan semakin lambat laun membuka konten-konten lain mungkin yang membantu finansial kita, bagaimana mendapatkan pekerjaan baru, bagaimana didukung agar kita itu bisa punya ide kreativitas yang luas gitu ya. Ini juga akan didukung tentunya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin bergabung dan ingin tahu apa sih itu OVOY gitu ya,
dan bagaimana caranya kita bergabung. Lebih dalam lagi dong jelaskan OVO-nya gitu ya. Mungkin teman-teman tadi masih sedikit kurang lengkap gitu ya. Kita buka di sini webnya. Nah, ini dia. Nah, di sini kita kalau teman-teman ingin bergabung, teman-teman bisa masuk ke websitenya saja di sini, teman-teman. Di ovoy.getty.id di sini. Nah, event ini dilakukan penuh secara virtual ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman tidak harus kemana-mana. Kalau teman-teman punya internet di desa juga bisa dilakukan. Tetapi kalau mungkin teman-teman nanti tidak punya internet, ya dipaksakan seperti yang saya lakukan tadi ya, motoran dulu kurang lebih untuk menemukan internet yang bisa teman-teman manfaatkan dan gunakan agar ya tentunya tidak terhambat seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan di sini keterangannya OVO itu apa. Nah, kita ke bawah dulu ya sebelum saya beritahu tutorial cara joinnya. Nah, prosesnya itu, timeline-nya itu dimulai dari 10 sampai 8 Desember. Kemarin kita sudah adakan tepatnya di tanggal 10 November itu soft launching-nya. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang bergabung. Nah, dari tanggal 10 sampai 8 Desember kita akan open registrasi. Jadi teman-teman akan mendaftar. Nah, di tanggal 13 sampai 30 nanti kita akan berikan pelatihan kurang lebih 6 kali dalam 3 minggu itu. Kita akan berikan pelatihan seperti itu. Dan teman-teman akan kita minta untuk membuat karya. Durasinya itu 2 sampai 4 menit. Jadi tidak perlu panjang-panjang ya teman-teman ya. Nanti lagi pula kalau teman-teman masih bingung gimana cara membuat videonya segala macam, kita akan beritahu tutorialnya dan kita akan berikan materi-materinya juga agar teman-teman bisa lebih mudah memahami cara membuat video versi teman-teman dari desa teman-teman juga gitu. Setelah teman-teman membuat karya, kita akan beritahu juga agar teman-teman bisa mengupload kontennya di YouTube menggunakan judul tertentu yang sudah kita sertakan, dan nanti juga menggunakan kata kunci, menggunakan SEO sesuai yang teman-teman dapatkan pelajari dari masing-masing dari hasil kelas yang teman-teman dapatkan di OVO sendiri seperti itu. Nah, setelah dipublikasi teman-teman, kita akan lakukan peluncuran kick off-nya ya. Nanti akan ada grand launching-nya lah kurang lebih, itu nanti kita adakan di 18 Januari. Nah, nanti akan ada juga pemateri besar di situ. Bocorannya sedikit ya, nanti kita bakal mengundang YouTuber yang sudah famous di Indonesia ya. Ya, mungkin seperti Aulion ataupun mungkin yang sudah cukup terkenal lah di Indonesia, nanti kita bisa undang, dan beberapa pemateri-pemateri lain nanti akan kita kumpulkan di sini. Dan disertakan pula peserta akan dilakukan penjurian hasil karya teman-teman tadi yang sudah ikut mendaftar, sudah mendapatkan pelatihan, sudah membuat video, itu nanti dilakukan penjurian teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan di masing-masing video teman-teman akan dinilai gitu ya, dari kualitas storytellingnya, dari kualitas videonya, dari kualitas teman-teman public speaking, dari cara teman-teman menyampaikan materi tersebut tentang desa teman-teman, mempromosikan apa yang ada ataupun keunikan yang ada di desa teman-teman, itu bisa menjadi nilai plus buat kita karena kita sama ratakan semua seperti itu. Jadi tema dan konsepnya itu kita sama ratakan tentang desa. Jadi kita sebagai juri ataupun kita sebagai instruktur akan lebih mudah membandingkan mana nih konten yang lebih bagus, mana yang mungkin kontennya itu hanya sekedar membuat konten yang tidak serius gitu. Kita bakal mudah menilainya. Nah, nanti kita akan lakukan pengumuman setelahnya. Kita akan lakukan pengumuman, dan tentunya setelah kita lakukan pengumuman pemenang karya terbaik, kita akan memberikan hadiah dan melakukan kerjasama ke masing-masing 5 peserta pemenang terbaik yang memiliki karya terbaik. Akan kita lakukan kolaborasi dalam waktu yang mungkin 6 bulan. Kita akan lakukan kolaborasi antara GTTP dan peserta memiliki karya terbaik. Nah, hadiahnya itu lumayan ya, teman-teman akan mendapatkan hadiah berupa alat YouTuber 1 set, berupa kamera, laptop, lighting, tripod, dan juga mikrofon seperti itu kawan-kawan ya.
Nah, jadi dari situ kita juga akan lakukan kolaborasi teman-teman yang ada di desa yang memenangkan karya ini tidak hanya mendapatkan hadiah, juga mendapatkan sertifikat ya, sertifikat LPK dari kita pihak kebetulan Getty itu adalah pelatihan ya teman-teman ya. Jadi pihak Getty akan membantu mengeluarkan sertifikat buat teman-teman para peserta One Village One YouTuber. Nah, jadi banyak nilai plusnya. Teman-teman bisa mendapatkan hadiah, teman-teman mendapatkan pelatihan gratis, teman-teman bisa mendapatkan sertifikat yang mungkin teman-teman bisa wakilkan dan gunakan ketika teman-teman ingin melamar pekerjaan ataupun mungkin didukung lah ya saat teman-teman mau masuk ke perusahaan yang teman-teman pilih. Syaratnya teman-teman gampang sekali, teman-teman tinggal subscribe Getty TV untuk mengikuti ya gerakan ini. Syaratnya tinggal mensubscribe Getty TV, TV Desa, Akademi Desa, Kementerian Desa, punya channel YouTube dan Instagram, membuat video profil desa, melampirkan KTP dan alamat tinggal teman-teman dari desa teman-teman gitu. Nah, jadi kalau teman-teman ada pertanyaan gitu berkaitan dengan OVOY, di sini sebenarnya kita sudah jawab ya melalui FAQ itu. Tapi kalau teman-teman nanti ingin memberikan pertanyaan lebih dalam lagi gitu ya, lebih dalam lah ya, lebih deskriptif, nanti kita bisa jawab agar teman-teman juga tidak bingung-bingung gitu. Di sini sudah ada sih beberapa jawaban sebenarnya melalui websitenya ini kita buatkan FAQ-nya. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini kurang lebih di sini ada apa itu OVOY, bagaimana cara menjadi peserta OVOY, apa syarat untuk menjadi peserta, apa ada batasan umur dan usia gitu ya. Di sini sudah kita sertakan gitu. Nah, cara mendaftarnya ya, kita masuk ke cara mendaftarnya dulu. Dari tadi teman-teman mungkin sudah tahu apa itu OVOY, kenapa ada gerakan OVOY, dan bagaimana timelinenya OVOY itu sendiri, bagaimana kita bisa join gitu ya. Teman-teman mungkin ini penasaran juga. Caranya teman-teman tinggal klik join di situ tadi, teman-teman tinggal masukkan foto KTP-nya ya teman-teman ya. Kalau nggak ada KTP pakai apa ini? Tulang tio gitu ya. Teman-teman bisa wakilkan menggunakan KK, kartu keluarga, ataupun mungkin kalau yang masih pelajar bisa foto kartu pelajarnya saja, nama lengkap, nomor identitas, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat lengkap, nama desanya, emailnya, YouTube, video, link video ya tentang desa. Maksudnya link video tentang desa itu keunikan ya, yang ada di desa teman-teman itu apa. Nanti disorot aja menggunakan handphone. Apa nih, contoh di desa saya itu ada tenun gitu, teman-teman sorot aja. Halo teman-teman, di desa saya ada UMKM, di mana UMKM ini mengeluarkan kreasi seni tenun gitu. Teman-teman buat seperti tadi, durasinya 1 menit saja. Nah, itu juga kita gunakan untuk apa? Agar melatih teman-teman, oh ternyata udah punya channel YouTube dan kita bisa lihat. Nanti teman-teman di sini bisa masukkan kode pos, teman-teman masukkan nomor handphone dan Instagram kawan-kawan. Udah, berikutnya teman-teman tinggal klik go, sudah menjadi peserta OVOY. Nah, begitu teman-teman. Untuk proses mendaftar dan lain-lain sebagainya, mungkin teman-teman sudah sedikit memahami ya, gagasan gerakan ini dibuat, kenapa OVOY ini kita gaungkan seperti itu. Karena tadi teman-teman sudah cukup lengkap saya jelaskan, di mana kita akan mencetak anak muda yang dari desa, harapannya bisa menjadi seorang YouTuber, dan nanti masing-masing desa memiliki YouTuber dan mereka bisa mewakilkan desa mereka, mungkin menjadi instruktur ataupun mungkin fasilitator untuk teman-teman yang ada di desa tersebut. Jadi kita semuanya amin-aminnya ya, anak muda yang ada di desa tidak lagi gaptek ataupun gagap teknologi dan bisa bersaing dengan orang yang ada di kota gitu ya. Jadi ada kok banyak kok orang-orang yang ada di desa yang saat ini sudah menyadari hal tersebut. Bukan saya bilang tidak tersedia, tetapi kalau ada gerakan OVOY ini kan ini bisa menjadi salah satu acuan ataupun sesuatu misi agar nanti mungkin saat ini masih 1.000 harapan kita gitu ya. Nanti kan ada 74.000 desa, itu lebih, harapannya nanti bisa semua desa kita dukung agar masing-masing desanya memiliki seorang konten kreator. Nanti konten kreator ini tidak gaptek, dia bisa menularkan energi, mungkin energi lagi apa namanya, knowledge baru ini kepada teman-teman yang ada di desa, seperti itu. Itu harapannya kawan-kawan.
Nah, teman-teman bisa lihat contoh ya, video desanya itu dari desa yang ada di Sidoarjo, Klaten, Jawa Tengah itu sudah ada membuat videonya, ada di YouTube. Konsepnya itu sinematik, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di YouTube itu profil desa Sidoarjo. Ada juga desa Seboro, teman-teman. Itu tentang storytelling dia, menceritakan desanya itu menggunakan storytelling. Teman-teman bisa lihat contohnya bagaimana mereka mempromosikan desanya, bangga dengan desanya seperti itu. Nah, tapi kita selain bangga dengan desa, kita harus isi juga knowledge dan kemampuan kita dengan apa? Dengan yang tadi teman-teman. Ada belajar membuat konten, SEO, dan lain-lain sebagainya. Jadi sebagai pribadi kita mendapatkan knowledge baru, mendapatkan sertifikat, kalau beruntung kita mendapatkan hadiah jutaan rupiah ataupun kamera dan lain-lainnya, dan kita juga sebagai orang yang ada di desa bangga akan sesuatu hal yang ada di desa tersebut, ingin merubah ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman ingin tahu ya bagaimana sih cara mendaftar di One Village One YouTuber, kita sudah sediakan videonya kawan-kawan di YouTube GTTV, semuanya itu langkah-langkahnya sudah lengkap kita buatkan. Jadi teman-teman yang masih bingung, sudah ada semua videonya, mulai dari cara mendaftar, persyaratan umum, apa saja itu semua materi-materi pelatihan yang didapatkan. Berikutnya plus minus, minusnya nggak ada ya, pasti tentunya plusnya lah yang ada gitu ya. Kalau teman-teman ikut bergabung di gerakan OVOY sudah kita sertakan juga. Nah, kenapa OVOY ini tersedia, kenapa OVOY ini, gagasan ini ada, juga sudah kita ceritakan di video yang tersedia di YouTube GTTV. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan tidak lupa juga Instagramnya juga kita sediakan. Postingan Instagramnya tentunya masih berkaitan sekali dengan konten-konten One Village One YouTuber, menceritakan cara mendaftar, menceritakan tentang kenapa di sini ada teman-teman. Salah satu YouTuber ini nih, di sini ada konten di Instagram kita. Dia hanya diam 2 jam, teman-teman. Penontonnya 5,5 juta, bayangkan. Nah, andai 5,5 juta viewers ini kita gunakan untuk mempromot desa kita, saya rasa desa kita akan lebih apa namanya? lebih dilihat gitu ya sama orang-orang di luar sana. Di sini ada Mbak Sri, teman-teman. Kontennya itu hanya menceritakan tentang desanya. Dia dari Boyolali kalau nggak salah itu ya. Nah, dia dari ya Jawa Tengah kalau nggak salah saya, itu lebih tepatnya kayaknya Boyolali. Saya kurang ingat gitu. Tetapi dia hanya mempromosikan desanya dan dia selalu mendapat viewers total puluhan bahkan ratusan ribu viewersnya. Nah, jadi tidak ada alasan teman-teman kalau teman-teman bilang kayak anak desa itu nggak mungkin bisa gitu. Kita yang di desa ini mana mungkin bisa bersaing sama yang di kota sana. Itu mungkin dulu kalau sudah ada internet dan kita berusaha untuk bisa mendapatkan internet seperti yang saya lakukan, jangankan mungkin teman-teman seperti saya mungkin jauh lebih berkembang seperti YouTuber-YouTuber lain juga bisa teman-teman berprestasi seperti itu ya, untuk membanggakan personal pribadi, keluarga, dan juga desanya. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang ingin bergabung dan masih bingung gitu ya, ada yang ingin ditanya-tanya, mungkin nanti bisa tanya-tanya di sini, tetapi kalau teman-teman ingin langsung ke narahubung kita, ada Novita Dara, nomornya ada kita sertakan di sini, teman-teman bisa capture dulu. Ya. Nah, oke. Cukup ya. Nah, seperti Bung Karno teman-teman mengatakan, di mana beri aku 1000 orang tua niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, katanya begitu ya. Dan beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncang dunia. Nah, amin-aminnya, semoga dengan gerakan ini jangankan hanya mengguncang dunia ya. Semua dunia kita buat melek ya, bahwa ternyata Indonesia itu punya keragaman, punya keunikan, punya ciri khas gitu ya. Dan masing-masing desanya sudah siap gitu ya. Sudah punya konten kreator, dan konten kreator ini tidak pelit ilmu, membagikan knowledge-nya kepada teman-teman yang ada di desa-desanya pula. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Mungkin Pak Suryo, saya kembalikan ke Pak Suryo. Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya kenapa OVOY ini kita adakan, boleh ditanya, ataupun mungkin yang kurang jelas mengenai OVOY, boleh sekali ditanyakan. Seperti itu. Oke, makasih. Ini ada Ya. Robi, ada yang ditambahkan, Robi, silakan. Robi ada yang ingin menambahkan dari tim OVOY? Kalau nggak ada mungkin pertanyaan awal. Iya Pak, siap.
Nah, tadi disampaikan kan ada apa pembatasan umur ya, Iya. apa 15 sampai 35 atau berapa tadi. Hmm. Pertanyaannya adalah kalau kemudian teman-teman yang berumur lebih dari 35 tapi punya minat dan punya apa semangat untuk belajar menjadi YouTuber dan seterusnya, ini ruangnya seperti apa nih, Tio? Nah, jadi kemarin Pak Suryo setelah kita timbang-timbang lah ya, ternyata banyak sekali yang antusiasnya itu tidak hanya dari anak muda gitu. Ada juga yang berusia 40, 45 tahun yang ingin bergabung seperti itu. Nah, maka daripada itu kita berpikir kalau kesempatannya teman-teman semangatnya juga ada dari usia yang 40 atau 50 tahun, nggak masalah ya. Berhubung juga kepesertaan kita juga saat ini masih sangat-sangat luas ya, karena peserta kita sedikit lagi mungkin akan kita kejar untuk bisa 1000. Tetapi itu akan memungkinkan buat kawan-kawan yang usianya di atas 35 ataupun mungkin di bawah 15 tahun untuk bisa bergabung. Jadi kemungkinan nanti kita akan rubah Pak ininya ya. Untuk aturannya itu sendiri nanti kita bakal lebih luas. Kita buat nanti mungkin di usia 14 sampai apa namanya 15 sampai 50 tahun mungkin bisa nanti kita buatkan gitu. Kalau sampai 50 tahun aku udah nggak bisa ikut itu. Iya benar Pak. Oke. Oke teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. Karena nanti kita berikan kesempatan untuk open mic. Apabila ada yang ingin bertanya silahkan. Karena memang ini batasannya sampai 50 tahun, oke ya. Ini berarti masih adik saya karena saya udah di atas 50 kan gitu. Oke, silakan teman-teman kerabat desa, silakan yang ingin bertanya bisa langsung raise hand dan silakan Pak Bang Haji, open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak De, selamat malam Tulang Tio ya. Ya betul Pak. Selamat malam juga teman-teman yang hadir pada acara Ovoy malam ini. Tadi Pak De sudah ya bertanya, karena saya juga gak enak juga tadi itu. Atasannya sampai 50. Saya lebih 50 gimana tuh Tulang Tio? Tapi masih minat. Ya bahaya juga ini Pak ya. Tapi ya, ada juga ya yang di atas itu ternyata masih semangat antusiasnya untuk bergabung. Ya. Boleh juga itu Pak. Nanti kita pertimbangkan lagi ya Pak. Soalnya kemarin itu yang gimana? Saya sudah ajak juga adik-adik gitu kan di bawah saya gitu kan. Cuman kurang tertarik gitu, makanya bingung saya. Ya udah saya maju aja dulu. Nanti sambil jalan menjelang 8 Desember nanti siapa tahu ada yang muda-muda yang Iya. Nah itu saya lebih dari 50 gimana tuh Tulang Tio? Itu aja pertanyaannya. Oke Pak. Baik. Nanti mungkin kita bisa pertimbangkan ya Pak. Karena kemarin yang banyak semangat itu Pak di usia 40 gitu Pak, digeber kita tuh. Gimana nih kita masih 40 nih nggak bisa masuk nih gitu kan. Nah jadi kita juga bingung. Oh iya juga nih, kita dan panitia mikir, waduh ternyata ada juga yang di atas itu gitu ya, yang ingin semangat ikut gitu. Nah mungkin nanti kita bakal pertimbangkan lagi Bapak untuk apa ya, untuk kita rubah lah, mungkin di 60 kali ya. Boleh Pak, kalau ada request banyak dari teman-teman mungkin nanti kita bisa pertimbangkan lagi ya Pak Suryo ya. Oke. Terima kasih Pak De. Terima kasih Pak De. Terima kasih. Oke, jadi sebenarnya kadang-kadang pembatasan umur ya mungkin ya. Ini mungkin menjadi hal yang menarik. Jadi kalau kita lihat Pak Ndul umpamanya, Pak Ndul itu channelnya juga menarik dan ya memang ada anak mudanya yang mendukung. Tapi kalau kalau dari tayangan kita bisa melihat bahwa
idenya dan karakter Pandulnya ini ya yang menjadi daya tarik. Artinya Pandul pasti umurnya udah di atas 50 pasti kan gitu. Nah ini yang mungkin perlu jadi pertimbangan, karena memang agendanya kan lebih bagaimana mempromot desa, bagaimana mempromosikan desa. Jadi mungkin Tio dan teman-teman masih ada waktu ini untuk tim panitia mempertimbangkan. Ini Pak Haji ini salah satu yang punya semangat untuk mempromosikan desa wisata dan desanya. Nah, jadi mungkin kalau kemudian dapat ilmunya, minimalnya dapat ilmunya ya Pak Haji ya. Iya, iya benar. Ya benar Pak De. Minimalnya dapat ilmunya, walaupun mungkin nggak bisa ikut lombanya gitu kan, tapi dapat ilmunya bagaimana sih storytelling itu, bagaimana sih menyusun naskah, bagaimana sih eksekusi dengan cukup menggunakan HP. Kalau toh ada ruang untuk bisa ikut pelatihannya pun, saya pikir teman-teman pasti akan sangat berterima kasih dan mengapresiasi, dan mereka bisa menjadi presentatif dari salah satu YouTuber di satu desanya, kira-kira seperti itu. Oke, Alam Sri silakan open mic. Oke, makasih Gus. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke, ke Tulang Tio ya. Ya. Saya mau tanya, tadi kan ada pelatihan tuh untuk peserta. Nah ini maksudnya pelatihan ini apakah nanti pelatihan itu pesertanya dipanggil atau gimana ini? Karena kondisi kami juga masih jauh gitu kan dari ibu kota ini. Oke, Itu aja Bapak. Buat Tulang Tio. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam Bapak. Nah, jadi nantinya Pak, kita akan lakukan pelatihan ini by Zoom ya. Jadi nanti akan kita lakukan by Zoom serentak gitu. Nanti kita tentukan jamnya, nanti kita akan tentukan harinya juga. Jadi sebelum nanti dilakukan kelas-kelas itu nanti ataupun latihan inkubasi itu, kita akan tentukan jam berapa nih dimulainya gitu ya. Dan materi apa nih yang akan dipelajari. Nah, kayak gitu. Durasinya juga akan kita sebutkan, Pak. Jadi nanti Bapak akan mendapatkan linknya. Nanti kemungkinan kalau Bapak internetnya susah di daerahnya Bapak ataupun di desanya Bapak bisa persiapkan dahulu gitu. Jadi persiapan mengenai internetnya, persiapan mengenai waktunya juga, mungkin kan ada yang kerja juga ya teman-teman ini. Jadi jangan sampai nanti terganggu juga gitu jam kerjanya. Maka daripada itu kita bakal siapkan di jauh-jauh hari, baik itu teman-teman, oke, pelajarannya apa nih di hari ini? Oh, ingin optimalisasi SEO seperti itu misalnya. Nah, kita bakal kasih tahu materinya apa, jam berapa dimulai, dan tentunya nanti juga akan kita beritahu mengenai berapa lama durasinya akan kita kasih tahu. Jadi kurang lebih nanti dimulai dari tanggal 13 itu kita akan jadwalkan seperti itu Bapak. Jadi durasinya berapa lama, dan tentunya teman-teman akan bergabung ya secara keseluruhan untuk bergabung di Zoom itu. Jadi konsepnya itu teman-teman dapat link, teman-teman juga akan dapat jadwal jam pelatihannya, berikutnya durasinya, dan judul kelas yang akan teman-teman ambil. Secara keseluruhan bergabung di dalam Zoom gitu. Kurang lebih. Pak Alam Sri ya. Oke, Bang Alder. Silakan. Makasih, Pak Judah. Awalnya kami sedang berpikir begini, karena ini kan mencetak 1000 YouTuber untuk 1000 desa. Setelah melalui proses materinya sedikit goyang karena dibatasi usia. Tapi bukan itu maksud saya. Mestinya ruang ini bagi kami ini sangat kuat untuk menjadi forum media sosialisasi untuk mengangkat potensi-potensi yang ada di desa, apalagi dalam kapasitas pendampingan dan kapasitas tugas sebagai seorang pendamping. Harapannya sebetulnya saya mengikuti acara ini adalah bagaimana materi ini bisa tertransfer ke teman-teman atau para anak-anak muda yang ada di desa. Nah, sehingga konten daripada kegiatan ini memang benar-benar fokusnya ke mereka, ke anak-anak muda. Nah, kita berpikir bahwa kita mestinya menjadi seorang pembawa materi. Ke depannya seperti itu. Kalaupun memang kita tidak punya ruang waktu untuk melakukan proses-proses tadi sampai kita masuk pada
materi utama ini, bagaimana kita mau mempromosikan, minimal materi ini akan tersampaikan sampai kepada anak-anak muda yang ada di desa. Itu tujuannya. Nah, itu harapan kami. Karena kalaupun berharap ke kita ya, dengan kesibukan pekerjaan, saya pikir ini cukup menyita waktu juga buat kami dalam tugas pendampingan. Tapi kalau memang ini menjadi salah satu tugas untuk melakukan proses sosialisasi ataupun dalam rangka untuk bagaimana kita mengangkat potensi kita ke permukaan desa-desa itu, ya kenapa tidak? Itu maksud kami. Semacam masukan inilah. Kita berharap bahwa bagaimana caranya acara ini bisa sampai ke desa. Itu maksud kita. Karena ini masih terbatas pada kehadiran kami, tapi upaya untuk memahami ini juga kan belum sepaham seperti yang disampaikan oleh adik tulang Tio ini. Saya pikir itu masukan. Terima kasih. Ya, betul. Terima kasih Pak Alder. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, maka daripada itu Pak Alder, betul sekali seperti yang Bapak bilang, mungkin ada yang dari masing-masing desa itu yang menjadi pendamping desa gitu ya, untuk memberikan masukan-masukan kepada anak muda di desa yang mungkin usianya juga di atas 40 atau 50 tahun gitu. Di situ awalnya kita itu kan punya misi itu hanya anak muda nih gitu. Hanya fokus di anak muda, nanti transfer informasinya, transfer knowledge-nya, kita bisa lakukan pelatihan, kita bisa lakukan mungkin berikan mereka beberapa video, mungkin kita juga akan berikan beberapa topik materi seperti PowerPoint ataupun mungkin seperti e-book seperti itu, mungkin itu bisa kita lakukan dalam bentuk tentunya dalam bentuk ini ya, format yang mudah dipahami oleh teman-teman yang ada di desa. Tetapi makin ke sini, apalagi sudah banyak juga yang bergabung dari TV Desa, kita melihat, oh ternyata ada juga nih yang tertarik dari usia-usia yang di atas kita gitu ya, tentunya di 50 ataupun 40 tahun seperti itu. Nah, maka daripada itu tadi Pak, kita sebagai panitia melihat itu sebenarnya. Seperti Pak Alder ini kan sangat kuat gitu ya, niat dan minatnya untuk ayo nih kita sebagai orang desa seperti Pak Alam Sri tadi lah. Ternyata anak mudanya malah nggak kepikiran ke situ gitu. Walaupun kita udah tunjukkan videonya, malah yang tergugah itu dari Pak Alam Sri sendiri ataupun mungkin Pak Alder yang lebih kuat gitu. Mungkin mereka teman-teman yang di desa ini belum memahami secara utuh saja Pak. Tapi mungkin nanti setelah mereka sudah didorong dengan hadirnya Pak Alder, Pak Alam Sri yang mewakilkan mereka mungkin sementara ini gitu ya, untuk ikut bergabung di gerakan OVOY. Nah, mungkin itu nanti akan menjadi transfer knowledge yang baru ataupun cara yang baru. Maka daripada itu nanti kita bakal pertimbangan kembali untuk usia ini gitu loh. Nah, semoga dengan cara itu Bapak bisa bergabung mendapatkan knowledge-nya dan bersedia juga nanti memberikan masukan-masukan ataupun info seperti OVOY ini ataupun mungkin knowledge yang sudah kita berikan melalui pelatihan bisa ditransfer gitu ya ke teman-teman anak muda yang ada di desa di mana nih, di Talut, Sulawesi Utara ya. Gitu ya Pak, ya. Pak Alder. Oke, satu hal lagi nih Tio. Iya Pak. Yang menarik adalah, yang saya tangkap adalah ketika mengikuti pelatihan dan seterusnya, maka endingnya atau yang bagian akhirnya adalah juga mendapatkan sertifikat. Artinya bahwa sertifikat itu kalau tadi Tio menyampaikan kan ada yang memang mungkin bisa menjadi lampiran kalau mereka akan bekerja di bidang-bidang tertentu atau apa, sehingga oh ini menjadi nilai lebih nih kalau mama melamar di pekerjaan marketing umpamanya. Iya benar-benar. Badan Usaha Milik Desa, karena dalam lampiran sertifikat dia memang sebagai konten kreator, pernah mengikuti pelatihan konten kreator, maka mungkin menjadi pertimbangan juga dari Badan Usaha Milik Desa untuk kemudian menentukan ini cocok juga nih untuk marketing karena punya kemampuan atau punya tambahan sertifikat sebagai konten kreator dan seterusnya. Ini mungkin salah satu yang kalau di teman-teman pendamping ini ketika ada sertifikat yang kemudian sertifikat itu punya standar profesi atau mungkin masuk dalam ada memang lembaga
yang mengeluarkan itu adalah lembaga, karena di GTTV kan ada grupnya juga yang menyelenggarakan pelatihan-pelatihan. Artinya memang ketika sertifikat itu punya nilai karena memang ada standarnya dari sertifikasi dan seterusnya. Ini kan juga bisa menjadi modal untuk teman-teman ketika kemudian menjadi trainer atau menjadi mentor atau menjadi narasumber ketika pelatihan tentang YouTube umpamanya. Ini kan bisa juga menjadi set income juga, karena ini kan di luar tugas sebagai pendamping. Jadi kalau umpama diundang untuk memberikan pelatihan tentang YouTube, ya wajar aja dapat honor kan gitu. Karena memang pelatihan menjadi YouTuber dilakukan karena dia memang punya sertifikat, itu kan di luar dari tupoksinya. Jadi mereka punya hak untuk kemudian menerima honor, tidak kemudian dianggap sebagai double income, karena memang melakukan pekerjaan yang bukan tupoksinya, kemudian memang punya standar sertifikat profesi atau sertifikat yang memang layak untuk jadi narasumber dan seterusnya, maka mereka punya hak untuk mendapatkan honor menjadi narasumber, mentor dan seterusnya. Mungkin dia bisa memberikan gambaran selesai mengikuti pelatihan itu, artinya ketika mengikuti program itu, kemudian tadi disebut ada sertifikat gitu kan. Itu sertifikat itu dikeluarkannya dalam kapasitas apa? Artinya apakah itu dikeluarkan oleh panitia atau dikeluarkan oleh lembaga pelatihan yang dimiliki oleh teman-teman GT. Silakan, Tio. Oke. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang sangat mengharapkan mungkin setelah mendapatkan pelatihan gitu ya, setelah mendapatkan inkubasi dari OVO ini, apakah mungkin kita memungkinkan mendapatkan sertifikat seperti BNSP gitu ya. Tentunya Pak, kalau yang berkesempatan memiliki karya terbaik itu bakal kita keluarkan 5, sementara 5 ya Pak ya. Kita bakal keluarkan ataupun sebisanya nanti saya akan ngobrol dengan pihak panitia dan pihak GT juga. Kan GT itu lembaga pendidikan ya Pak ya. Jadi sangat bisa sekali gitu kalau mengeluarkan sertifikat LSP seperti itu ataupun LPK gitu. Tetapi akan memungkinkan kita bakal mengeluarkan untuk peserta yang memiliki karya terbaik. Nah, tetapi untuk teman-teman semua peserta jangan khawatir, yang kita keluarkan itu adalah dari lembaga GT. Jadi mungkin teman-teman bisa menggunakan sertifikat tersebut juga bahwa teman-teman sudah terstandar GT gitu ya. Sudah mengikuti inkubasi dari OVOY dan sertifikatnya juga sudah dikeluarkan langsung oleh LPK GT. Jadi ya insya Allah ya, kalau saya pribadi karena saya juga instruktur di GT sangat-sangat antusias gitu ketika teman-teman juga ingin mendapatkan sertifikat dari lembaga kita, ya itu jauh lebih bagus lagi. Teman-teman sudah terwakilkan mendapatkan knowledge-nya, ilmunya gitu. Teman-teman juga dapat sertifikat dan bisa digunakan untuk masing-masing desa teman-teman gitu. Mungkin berkarir di desa itu kan, wah itu lebih komplit lagi gitu. Jadi saya rasa sih ya balik lagi ke teman-teman gitu. Kalau memang merasa gerakan ini cocok, gitu Pak Suryo. Artinya gini ya, Tio ya. Iya Pak. Ketika menjadi peserta, setidaknya akan mendapatkan sertifikat dari LPK GT. Bahwa kalau kemudian ada standar dari BNSP atau sertifikasi profesi nasional, ya. Itu nantinya diberikan kepada mereka yang terbaik atau mungkin mereka yang kemudian harus mengikuti tes-tes tertentu, sehingga kemudian setelah mendapatkan yang dari LPK juga bisa mendapatkan yang standar profesi, kira-kira kayak gitu ya. Iya betul Pak, karena ya kita kan kalau cuma mengikuti pelatihan OVO itu kan kalau pelatihan BNSP itu kan ada ininya Pak ya, tahapan yang harus dilewati ya itu spesialnya BNSP gitulah ya. Kan kita kan nggak bisa sama ratakan dengan OVOY gitu. Jadi kalau kita 100% mengeluarkan tentunya tidak bisa gitu. Karena pelatihan yang di BNSP tentunya berbeda. Tapi mungkin kalau
sertifikat LPK kita pastikan bisa keluarkan seperti itu. Oke, terima kasih. Ini sesuatu yang menarik menurut saya walaupun saya bukan pendamping, tapi saya ini kadang-kadang juga suka merasa seperti pendamping. Kadang-kadang kalau tadi Tio menunjukkan gambarnya Bung Karno itu kan penyambung lidah rakyat. Jadi kalau saya ini kadang-kadang suka merasa sebagai penyambung lidahnya pendamping. Jadi suaranya pendamping kayak apa itu kadang-kadang tanpa mereka ngomong saya juga suka sok tahu aja. Kira-kira harapan mereka seperti apa. Oke, silakan dari LPK Getty, Om Wicak, Mas Wicak, silakan bisa open mic. Mungkin ada yang ingin ditambahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak Ibu sekalian, Pak Koco, terima kasih kesempatannya buat saya. Kemudian Tio, terima kasih. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Oi Wicaksono. Kebetulan saya adalah duduk sebagai Direktur Akademik dan Pelatihan di LPK Getty, Bapak Ibu. Terus terang saya ikut hadir tadi, mohon maaf agak terlambat sedikit, tapi saya menangkap antusiasme dari Bapak Ibu sekalian, dari chat-chatnya saya tangkap semangat yang positif, bahwa Bapak Ibu punya keinginan untuk lebih mencentarkan desanya biar dikenal secara nggak hanya nasional ya, tapi insya Allah sampai ke global. Nah semangatnya Bapak Ibu dapat saya sampaikan sebenarnya OVO ini ide awalnya adalah semangat dari anak-anak muda. Jadi Tio kebetulan bergabung dengan kami dan ada beberapa teman-teman anak muda yang punya konten punya kreativitas, yang kemudian kreativitas itu ternyata laku Bapak Ibu di zaman sekarang itu. Laku dalam artian YouTube yang menjadi sebuah platform kedua setelah Google itu ternyata membuka ruang siapapun, nggak hanya yang ada di kota, dari desa pelosok desa pun itu bisa langsung dikenal dunia gitu. Nah, yang lebih indahnya lagi bahwa bukannya saya mau menggampangkan, tapi YouTube tidak mengenal bahwa siapapun harus jago bikin video, siapapun harus bisa edit video gitu. Tapi YouTube memudahkan siapapun yang konsisten, siapapun yang berani ngomong, siapapun yang bisa memilih uniqueness, keunikan desanya, keunikan kontennya itu akan dicari gitu. Nah, semangat itu sudah berjalan oleh Tio. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat bagaimana Tio sebenarnya sudah mendapatkan penghargaan dari YouTube karena dia memilih segmen tertentu gitu. Nah, saya yakin Bapak Ibu sebenarnya punya keunikan di desa masing-masing gitu. Nah, hanya saja belum muncul gitu. Nah, kami makanya belajar dari anak muda seperti Tio dan teman-temannya. Kami ingin juga itu bisa muncul. Nah, itu saya harapkan tadi kalau ada usia-usia saya jadi ikut terharu Semaran. Dan ya. Jadi memang siapa ikut tersinggung karena lebih dari 35 tahun ya. Mana Pak Koco? Ikut tersinggung karena lebih dari 35 tahun. Ya. Semangatnya itu Pak, saya luar biasa. Tapi memang saya tangkap memang kami asalnya itu adalah pengen biar anak-anak muda itu lebih bangga lagi dengan desanya. Gitu. Itu yang kemudian kami sempat mungkin tadi kalau ini pembatasan ada usia, karena kami melihat sebenarnya bukannya yang tua nggak bisa kreatif, bukannya yang tua nggak akan terkenal di YouTube, nggak juga gitu. Tapi kembali lagi yang muda ini harusnya bisa mengisi sesuai dengan dunianya gitu. Nah, kalau memang Bapak Ibu barangkali ada kendala di usia atau ngerasa ini sebenarnya mungkin Bapak Ibu bisa berkolaborasi sebenarnya dengan, atau mungkin tunjuk aja ponakannya atau mungkin anaknya gitu, yang saya rasa pastinya itu bukan bukan berarti nggak boleh, tapi bisa mendorong lah biar anak muda itu bisa tampil gitu. Itu aja sih sebenarnya yang membuat dasar kami. Dan terus terang tadi kami sudah komitmen kegiatan ini adalah kegiatan yang pro bono, jadi menjadi sebuah kegiatan yang benar-benar kami persembahkan sebagai sebuah lembaga pelatihan biar desa-desa itu bisa muncul, dikenal oleh
dunia, oleh nggak hanya Indonesia saja tapi sampai dunia, karena ini sudah terbukti gitu. Karena kebetulan kami pun menjadi sebuah lembaga atau ekosistem yang memang membawa produk-produk daerah, UKM-UKM daerah itu bisa masuk pasar ekspor. Mungkin itu saja perkenalannya. Terima kasih Pak Koco. Saya tunggu semangat Bapak-Bapak bisa langsung action nanti mendaftar gitu. Terima kasih Pak Koco, Bapak Ibu, mohon maaf. Semoga sehat semua. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi jangan takut untuk mendaftarkan diri karena memang panitia juga sudah mulai terbuka ini, sudah mulai terbuka untuk kemudian memberikan ruang. Jadi saya pikir ini bagian yang menarik menurut saya di Mimbar Desa Merdeka, karena kita bicara saatnya daulat desa, kedaulatan satu wilayah atau kedaulatan satu sosok itu salah satunya adalah pengakuan. Jadi ketika kemudian keberadaan kita diakui di dunia maya yang bahasanya Tio tadi ada meta dan seterusnya, jadi saya agak lambat yang mengikuti kayak gitu. Jadi saya jadi ingat salah satu batu prasasti yang ada di Temanggung, tempat saya dibesarkan. Itu ada satu batu besar yang kemudian dipahat oleh seorang tentara Jepang. Itu yang tertulis di situ adalah sedunia sekeluarga. Jadi mungkin pesan yang ditulis lebih pada saat itu dia protes dengan perang. Tetapi hari ini penangkapan kita bisa menjadi lebih, bahwa satu dunia itu ya satu keluarga. Kalau satu keluarga ya berarti perlu saling kenal. Nah, bagaimana saling kenal kalau kita nggak pernah memperkenalkan diri kan gitu. Jadi ketika kita dengan keluarga kita pun kalau kita nggak pernah bersilaturahmi, tidak pernah bertegur sapa, tidak pernah menunjukkan diri, ya bisa saja keluarga kita yang mungkin agak jauh jadi nggak kenal kita lagi. Nah, YouTube memberikan ruang untuk itu. Bahkan salah satu yang mungkin saya tangkap adalah bagaimana mempositioningkan desa atau memperkenalkan desa. Bisa juga setiap kali melakukan upload itu maka kemudian disebutkan di situ nama desanya, kecamatan dan kabupatennya. Otomatis ketika orang di YouTube mengetik nama desanya, tayangan YouTube kita akan menjadi salah satu yang direkomendasikan, sehingga kalau mencari desa apa, kabupaten mana, maka YouTube yang kita punya itu mungkin akan menjadi bagian yang direkomendasikan oleh mesin pencari, karena memang salah satu yang saya cermati adalah hari ini orang ketika googling, maka yang pertama akan dibuka itu adalah YouTube. Ketika di hasil googling itu keluar video, artinya kalau memang sudah di situ keluar ada video-video YouTube, saya yakin orang cenderung untuk tidak membuka teks, tidak membuka berita tertulis, tetapi langsung bukanya di channel di tayangan YouTube. Ini perilaku yang suka tidak suka, memang masyarakat kita sekarang lebih menyukai untuk mendapatkan informasi melalui audiovisual. Jadi kenapa kita merespon dengan cepat, merespon dengan baik ide dari One Village One YouTuber ini, di samping memang ada nama Pak Samsul Widodo yang ada di situ, yang buat saya beliau adalah salah satu yang personal garansi ketika mendukung, maka saya meyakini ide yang didukung itu pasti ide yang sangat positif untuk desa. Jadi ketika ngobrol-ngobrol sebentar kemudian ada nama beliau, ya udah tutup mata, saya pasti mendukung, TV Desa pasti mendukung, karena ide-ide untuk desa itu tidak perlu dilakukan lagi kalau beliau sudah memberikan dukungan. Oke, ini nggak perasa sudah hampir di penghujung acara. Kalau masih ada yang ingin bertanya silahkan, karena memang ini yang saya tangkap teman-teman ini rata-rata memang di atas 35, artinya
ruang untuk itu sudah terbuka. Jadi teman-teman silakan segera mendaftar, setidaknya dapat ilmunya, walaupun mungkin kesempatan untuk diikutkan lombanya itu tidak, tetapi setidaknya dapat ilmunya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Tulang Tio dan juga Mas Oi tadi, bahwa LPK ini sangat mendukung program ini, sehingga setidaknya ketika mengikuti pelatihan-pelatihannya dan seterusnya, dan saya yakin tidak sekedar mengikuti pelatihan dan seterusnya, tetapi pasti akan ada gimmick atau ada semacam ujian-ujian lah, ada tugas yang harus dikerjakan. Itu bagian yang wajib juga diikuti, dan pastinya itu menjadi syarat juga dari Tulang Tio dan juga LPK untuk memberikan sertifikat bahwa mereka sudah mengikuti pelatihan. Karena kalau sekedar mendaftarkan namanya, nggak pernah ikut pelatihannya, terus cuma pengen dapat sertifikatnya, itu juga nggak fair. Jadi saya pikir nanti panitia, Tulang Tio dan teman-teman bisa mempersiapkan bahwa untuk mendapatkan sertifikat, ya berarti semua tugas harus terselesaikan dan seterusnya, ada indikator-indikatornya. Kira-kira itu tambahan dari saya. Silakan Tio, mungkin karena waktu juga sudah hampir di penghujung, ada yang ingin disampaikan informasi tambahan, respon luar biasa dari teman-teman senior kamu, mungkin Pak Dim. Pak Dim. Kalau benar. Mungkin udah Pak D kamu, jadi bisa Pak D atau Bude gitu kan. Jadi silakan, mungkin ada yang ingin ditambahkan sekaligus closing untuk malam hari ini, dan semoga ini menjadi momentum untuk teman-teman lebih mensiarkan ada gerakan OVOY. Dan nanti juga tim produksi TV Desa juga akan saya minta untuk merapikan tayangan ini yang secara spesifik bisa menjadi materi untuk ditonton, tidak terlalu panjang tapi sudah mendapatkan gambaran tentang program gerakan ini. Silakan Tio. Ya mungkin buat teman-teman Pak D tadi sebenarnya atau Bu D gitu ya. Mungkin tadi saya sangat senang dengan antusiasnya, tentunya ide dan gagasan kita sebagai anak muda di forum ini, di komunitas ini ataupun di TV Desa sangat-sangat dihargai gitu ya. Dan kita sangat terbuka sekali dengan seperti yang dimasukkan dari Pak Alam Sri, Pak Alder tadi untuk mengenai usia. Mungkin kita akan pertimbangkan sekali Pak, karena tadi mungkin dari Pak Alder mungkin tidak berharap terlalu jauh mengenai hadiahnya segala macam, tapi knowledge-nya yang mungkin bisa ditransfer ke anak muda yang ada di desa, yang mereka mungkin mereka belum melek materi-materi tersebut dan mereka belum tertarik. Mungkin nanti kita bisa pertimbangkan untuk mengenai usianya. Dan harapan saya buat Pak D dan kawan-kawan semua yang ada di sini bisa ikut bergabung dan bisa men-syiarkan gerakan ini, karena tujuan ini seperti yang Pak Wicaksono, Pak Wi tadi bilang, di mana ini pro bono, teman-teman, Pak D, Bude dan kawan-kawan semua di sini. Ini pro bono. Saya sebagai instruktur ataupun sebagai penggagas juga tidak punya harapan apapun gitu. Nothing tulus lah kita itu. Harapannya agar anak muda, teman-teman yang ada di desa sama gitu, porsinya, knowledge-nya mereka itu dengan kita yang ada di kota, karena saya juga anak desa gitu ya. Itu saja mungkin dari saya, Pak Suryo. Jadi ini ya. Oke, terima kasih. Nanti mungkin materi bisa di-share ke akun, nanti aku bisa share ke teman-teman, karena alhamdulillah kita ada grup sudah sampai 17 klub teman-teman dari komunitas Sarapan SDGs. Nanti kita bisa share langsung di 17 klub, dan juga ada beberapa klub yang lain juga ada. Nanti kita bantu share untuk supaya menjadikan catatan, untuk menjadikan bekal supaya teman-teman bisa ikut mensiarkan, bisa ikut mensosialisasikan ke anak-anak muda. Jadi mungkin catatannya paling nanti Tio sebelum kirim ya, urusan pembatasan umur itu keputusannya seperti apa dirubah dulu, jadi nanti aku nggak perlu mikir, udah langsung aku share aja ke teman-teman semua. Kira-kira itu yang kita bisa
malam hari ini Mimbar Desa Merdeka ini salah satu program acara yang mungkin malam hari ini tidak mengangkat polemik atau tidak mengangkat isu permasalahan tertentu, tetapi lebih pada mengangkat tema yang kemudian satu event yang kita dukung di TV Desa. Jadi kalau teman-teman yang mungkin merasa ini Mimbar Desa Merdeka nggak kayak biasanya banyak kritisi kanan kiri, tapi kok hari ini enggak, ya betul, hari ini enggak. Kita di Mimbar Desa kali ini, daulat desa yang ingin kita bawa adalah bagaimana desa-desa berdaulat, karena memang keberadaannya diakui oleh dunia melalui One Village, One YouTuber. Oke, sampai di sini. Terima kasih yang sudah mengikuti dan mohon bersabar, nanti kita akan share materinya di semua klub yang ada dari TV Desa, dan kita dukung bersama-sama target Tio anak muda dengan teman-temannya supaya 1.000 peserta bisa tembus. Saya kemarin sempat menyampaikan kalau 1.000 harusnya kecil gitu kan, optimis, tapi ternyata ini nyambungnya ke urusan umur. Jadi saya pikir begitu ada catatan ini, saya pikir sampai di tanggal penutupan insya Allah 1.000 kita bisa bantu untuk bisa terpenuhi, dan saya yakin komitmen teman-teman yang bergabung di malam hari ini juga cukup besar untuk mendukung gerakan OVO ini mampu benar-benar tembus ke 1.000 YouTuber di 1.000 desa, itu minimalnya. Jadi semoga bisa lebih dari itu. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam daulat desa, salam desaisme. Terima kasih. Mimbar Desa Merdeka, saatnya bicara daulat desa.